Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan masuki ibadah kita pada hari ini. Ibadah hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya turun atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur karena kasih dan penyertaan Tuhan terus menyertai kehidupan kita. Kita juga bersyukur karena hari ini kita diberi kesempatan kembali untuk beribadah kepadanya. Itu semua juga bukan karena kuat dan gagah kita, namun hanya kasih dan anugerah Tuhan semata. Maka dari itu mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh. Kita arahkan hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Biar Roh Kudus memenuhi setiap kita dan kita boleh menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Lebih dalam ku menyembah. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Kau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita angkat suara kita. Kita mau katakan, sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh nyata dalam kehidupan kami. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi
segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas kasih setia-Mu yang tak pernah habis boleh kami rasakan hingga saat ini ya Tuhan. Dan bahkan hari ini ketika kami boleh mulai hari yang baru, itu juga semua karena anugerah dan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur jikalau hari ini ya Tuhan, Kau berikan kami kesempatan kembali untuk menghadap Engkau dan boleh beribadah kepadamu pada hari ini. Dan kami rindu ketika kami boleh beribadah kepadamu, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami boleh merasakan kehadiran-Mu dalam ibadah kami ya Tuhan. Kami boleh bertemu secara pribadi dengan Kau ya Tuhan. Oleh sebab itu kami menyerahkan ibadah kami ini, hadirlah di tengah-tengah kami, berkatilah setiap kami untuk beribadah kepadamu pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih yang begitu besar telah Allah Bapa berikan bagi manusia melalui pengorbanan Yesus Kristus yang menebus dosa manusia. Mari sebelum kita menaikkan doa pengakuan dosa kita mengingat kembali bagaimana kasih-Nya yang begitu besar bagi kita. Sebab jikalau bukan karena kasih Tuhanku, tiada harapan surga bagiku. KPPK nomor 63. Bila bukan kasih Tuhanku. Tinggalkan surga yang mulia, ya datang ke dunia. Di Golgota ya disalibkan, mati untuk kita semua. Jikalau bukan kasih Tuhanku, laut takkan surut,
baiknya yang kedua kita nyanyikan dengan lebih sungguh. Di atas salib ya ingat perampok di sisinya, dengan kasih yang mengampuni dan memberikan keselamatan. Jikalau bukan kasih, jikalau bukan kasih Tuhanku, laut takkan surut, bintang akan redup, jikalau bukan kasih Tuhanku, tiada harapan surga bagiku. Mari saat ini saya berikan waktu pada jemaat sekalian untuk menaikkan doa pengakuan dosa kita. Seringkali kita begitu rentan akan dosa. Kita sungguh tidak menghargai anugerah yang diberikan Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Mari dengan rendah hati kita datang kepada Tuhan, memohon ampun akan segala dosa dan pelanggaran kita, supaya Ia pun boleh menyucikan kita dan melayakkan kita untuk datang beribadah kepada-Nya. Mari kita mengambil waktu itu untuk mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, jikalau bukan karena kasih-Mu, kami sudah mati. Kami sudah jatuh ke dalam maut. Namun hanya karena kasih anugerah-Mu, kami boleh diselamatkan. Oh Tuhan, dengan malu kami datang kepadamu dengan segala dosa dan pelanggaran kami. Ya Engkau berkenan untuk mengampuni setiap kami ya Tuhan. Berikan kami hati yang terus mau berjuang dalam kekudusan hidup kami, sehingga hidup kami ini boleh berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Kudus dan layakkan kami ya Tuhan untuk beribadah kepadamu pada hari ini. Demi nama Yesus kami telah menaikkan doa-doa pengakuan dosa kami. Amin. Dengan tetap bangkit diri, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dan dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ketika melihat begitu besarnya kasih Allah di dalam kehidupan kita, sudah sepatutnya kita untuk terus memuji dan menyembah-Nya. Bahkan firman Tuhan berkata, marilah kepadaku
semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Mari jemaat Tuhan, kita datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur dan berserah kepada Tuhan yang melihara kehidupan kita. Mari kita semua nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia dengan lebih bersemangat lagi. Kita pujikan pujian ini. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Mari gerakan kaki kita. Gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekali lagi, sekarang nyanyikan kebesarannya. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, Pendeta Julius. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Sebab Tuhan melihat setiap kedalaman hati kita. Sudahkah hati kita sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan? Sebab penyembahan yang sejati adalah penyembahan yang hanya terfokus pada Tuhan. A heart of worship. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for the song in itself is not what you have required. You search much deeper within to the way things appear.
You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless world, King of endless world, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for the song in itself is not what you have required. You search much deeper within, to the waiting up in. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it. And it's all about you. It's all about you, Jesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa luar biasa kita bertemu kembali di dalam ibadah pada pagi hari ini. Saya sungguh rindu untuk kita bersama-sama dapat berdoa terlebih dahulu memohon pertolongan daripada Allah. Mari Bapak Ibu kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dan kesetiaan Tuhan kepada kami. Di pagi hari yang indah ini kami sungguh rindu bahwa kami sama-sama dapat membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau berkarya dalam hidup kami, mencelikan mata rohani kami sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Hamba-Mu sendiri Tuhan, biarlah Engkau pakai untuk menyampaikan berita firman Tuhan yang menguatkan kami dan membuat kami semakin mencintai Tuhan dan juga semakin giat di dalam pelayanan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh doa dan seruan permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu, Saudara sekalian, hari ini kita akan melihat salah satu tema yang baik sekali yang sudah disiapkan oleh rekan-rekan majelis dan para pengurus gereja. Diambil dari Yakobus pasal yang pertama ayat 26 sampai yang ke-27. Sekali lagi, Yakobus pasalnya yang pertama ayat yang ke-26 sampai yang ke-27. Bagi yang sudah menemukan, bersama dengan saya katakan yes. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah, maka
tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya tidak dicemarkan oleh dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih lagi yang melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu, hari ini kita membaca surat Yakobus. Di dalam perjanjian baru, surat Yakobus ini ditulis oleh saudara Tuhan Yesus, yaitu adiknya sendiri. Dan betapa luar biasanya kita dapat membaca kata-kata yang ditulis oleh seseorang yang tumbuh dan dibesarkan dan serumah dengan Tuhan kita, yaitu Yakobus. Siapakah Yakobus? Yakobus tidak pernah terdaftar sebagai murid Yesus atau pengikut Yesus, karena dia tidak menjadi orang percaya sampai pada kebangkitan Yesus. Nah, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa Tuhan sendiri dalam peristiwa kebangkitan datang kepada Yakobus secara pribadi dan menampakkan diri kepada dia. Bukan hanya kepada Yakobus tapi kepada saudara-saudaranya yang lain. Dan kemudian dalam kesaksian Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-14 dikatakan Yakobus dan saudara-saudaranya menjadi bagian dari orang-orang percaya. Nah, jadi siapakah Yakobus dan apa yang perlu kita ketahui tentang Yakobus? Ini sangat menarik Bapak Ibu. Yakobus ini dikatakan adalah seorang pria yang adil, pria yang cinta kebenaran. Dan dia punya nama panggilan yang luar biasa Bapak Ibu. Panggilannya adalah Yakobus si adil atau Yakobus si benar. Tidak ada nama Yakobus lain lagi yang dipanggil dengan si adil dan si benar selain daripada saudara Yesus ini. Karena dia sejak masa mudanya sudah memberikan hidupnya untuk Tuhan. Dan kemudian beberapa tradisi dari gereja menyampaikan kepada kita bahwa lututnya Yakobus itu seperti lutut unta yang mengapal. Kenapa demikian? Karena Yakobus itu setiap hari memberikan waktunya untuk berdoa kepada Tuhan selama berjam-jam. Lututnya itu menjadi kapal karena dia banyak berdoa. Dalam doanya dia mengangkat doa pengampunan, dia memohonkan pengampunan bagi orang Israel. Dan banyak jemaat menemukan Yakobus, lebih mudah menemukan dia di bait suci dalam keadaan berdoa. Bapak Ibu Saudara sekalian, apalagi yang kita ketahui tentang Yakobus? Dia adalah seorang rasul dan juga pemimpin gereja di Yerusalem. Dan dikatakan dia adalah soko guru gereja selain daripada Yakobus, Yohanes dan kemudian Petrus. Mereka adalah pemimpin gereja di masa mula-mula. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari gambaran Alkitab dan dari gambaran tradisi gereja memberikan kita sebuah gambaran bahwa Yakobus ini adalah seorang pria Israel yang sejati, seorang Yahudi yang sejati, yang mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan dalam hidupnya. Nah, kemudian kalau kita membaca surat Yakobus dari pasal pertama sampai pasal yang terakhir, fokusnya di dalam tulisannya adalah mengajarkan orang-orang Kristen atau orang-orang percaya untuk hidup yang benar. Namun jangan salah Bapak Ibu ya, teologi, doktrin, dan kesalehan itu sangat penting untuk membuat hidup kekristenan kita menjadi kuat. Anda tidak dapat hidup dengan benar tanpa memiliki pemikiran yang benar. Karena itu doktrin maupun teologi diterima dengan iman, maka itu akan menghasilkan kesalehan yang baik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah sekilas tentang Yakobus, sesuatu yang sangat menarik dan saya percaya ini memberkati kehidupan Bapak Ibu bahwa dia adalah seorang yang luar biasa. Nah, kita masuk ke dalam tema kita. Tema kita adalah bagaimana ibadah yang benar itu. Dan Yakobus dalam bagian tulisannya menjelaskan kepada kita bahwa ibadah yang benar itu adalah Bapak Ibu menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-22 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Dikatakan demikian, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Jadi dikatakan ibadah yang benar itu adalah ketika kita menjadi pelaku firman, titik. Menjadi pelaku firman. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika membaca bagian pelaku firman ini, kita menjadi agak sedikit familiar
Atau ingat bahwa ini salah satu bagian dari pengajaran Yesus juga. Di dalam Matius pasal yang ke-7 dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, maka dia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Dan memang benar Bapak R.C. Sproul, penulis buku, juga mengatakan bahwa tulisan-tulisan Yakobus itu banyak mengambil pengajaran-pengajaran dari Yesus saudaranya. Dan khususnya khotbah di bukit itu banyak sekali dicantumkan di dalam surat Yakobus. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana kita dapat menjadi pelaku firman? Bagaimana kita dapat menjadi pelaku firman yang diinginkan oleh Tuhan? Yang pasti kita harus mengingat identitas diri kita. Itu yang pertama. Kita harus tahu siapa diri kita. Yakobus sudah menunjukkannya di ayat yang ke-18, dikatakan demikian, atas kehendaknya sendiri ia telah melahirkan kita oleh firman kebenaran. Kita bukan orang dunia lagi, kita bukan milik dunia lagi, tapi sekarang kita sudah menjadi milik Allah karena orang percaya dilahir barukan oleh Roh Kudus dan kita menjadi anak-anak Allah. Dikatakan kita dikasihi, kita memiliki firman yang tertanam dalam hidup kita. Kita bukan orang dunia lagi Bapak Ibu, karena kita sudah menjadi milik Allah. Jadi kita harus tahu identitas diri kita siapa. Sambil contoh Bapak Ibu, kalau kita bertemu dengan atasan kita, kan kita nggak mungkin sembarangan Bapak Ibu, bicara dengan sembarangan, berperilaku dengan sembarangan, semaunya sendiri. Karena kita harus tahu diri, kita harus behave. Kita ketemu dengan atasan ya harus bicara yang baik, dengan perilaku yang benar. Kalau kita dengan atasan aja seperti itu, apalagi seharusnya dengan Tuhan. Jadi kita harus tahu diri Bapak Ibu, bahwa kita ini bukan milik dunia. Sekarang kita adalah anak Tuhan. Kita sudah dilahir barukan oleh Roh Kudus, sehingga seharusnya kita tahu bahwa tujuan kita bukan hanya mendengar firman, tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Dan kemudian yang kedua dikatakan, untuk menjadi pelaku firman, kita harus memelihara kekudusan hidup secara aktif. Ada di ayatnya yang ke-21 Bapak Ibu, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dikatakan kita harus memelihara kekudusan dengan cara membuang, menanggalkan segala kotor, segala kejahatan yang begitu banyak dalam kehidupan kita. Nah, kata kotoran ini oleh William Barclay diartikan sebagai kotoran telinga Bapak Ibu. Nah, kalau kita punya banyak kotoran di dalam telinga kita Bapak Ibu, tidak pernah dibersihkan, kita mendengar pun sulit, tidak bisa mendengar dengan jelas. Karena itu sangat penting secara rutin gitu ya, terus menerus kita membersihkan kotoran yang ada di dalam telinga kita. Supaya apa? Kita memiliki pendengaran yang jelas, suara orang lain bisa jelas kita dengar. Itu yang diharapkan. Nah, Yakobus berharap orang percaya secara aktif memelihara kekudusan hidupnya, terus menerus perlahan menanggalkan, membuang kejahatan dalam hidupnya, membuang kotoran-kotoran dalam hidupnya. Apa saja yang harus kita buang? Mulut yang merusak, mulut yang mengutuk, apalagi iri hati, dendam, benci, serakah, tamak dan lain sebagainya. Sama seperti kita punya baju kotor Bapak Ibu ya. Kalau baju kotor itu kan tidak mungkin kemana-mana kita pakai terus menerus. Selama 1 bulan kita pakai terus, tidak. Pasti kita tanggalkan dan kemudian kita buang. Atau kita cuci sampai bersih. Bapak Ibu Saudara sekalian, diinginkan oleh Yakobus kita menjadi pelaku firman Tuhan. Dan kalau kita mau menerima firman dengan lemah lembut, maka kita perlahan-lahan akan diubahkan oleh Tuhan untuk menjadi pelaku firman Allah. Itulah ibadah yang benar di hadapan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yakobus secara aktif menyebutkan 3 hal konkret yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi pelaku firman itu ada 3 yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah mengontrol lidah di ayatnya yang ke-26. Saya bacakan sekali lagi untuk Bapak Ibu. Jika ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Yang pertama, yang diharapkan dalam kehidupan kita untuk menjadi orang yang beribadah yang benar, itu adalah mengekang lidah. Lidah ini harus dikontrol Bapak Ibu, penting sekali. Karena
Kalau kita beribadah dengan benar, itu hanya ditunjukkan dengan salah satunya perkataan yang benar. Orang percaya harus bisa mengontrol lidahnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa mengontrol lidah ini salah satu tanda kesalehan, tanda hal yang penting? Karena di dalam Yakobus pasal yang ketiga dijelaskan kalau orang dapat mengontrol lidahnya yang sulit ditaklukkan, maka dia akan mampu mengontrol kehidupannya yang lain. Kalau orang percaya tidak bisa mengontrol lidahnya, maka ada dua konsekuensi Bapak Ibu. Di ayat yang ke-26. Yang pertama, mereka menipu dirinya sendiri. Konsekuensinya mereka menipu dirinya sendiri. Kenapa Bapak Ibu? Karena orang menipu diri sendiri itu adalah orang yang paling menyedihkan dalam hidupnya. Karena dia tahu apa yang dia lakukan itu sia-sia, tapi tetap dilakukan. Itu yang sangat menyedihkan. Seperti saya ambil contoh Bapak Ibu, kita punya gelas ya. Nah, saya ambil contoh gelas saya ini. Ini gelasnya tapi bocor. Kemudian kita tahu ini bocor, kita isi dengan air terus menerus. Hal yang sia-sia, kenapa? Karena ini bocor. Diisi pun tetap akan bocor, sia-sia, tapi tetap dilakukan. Nah, itulah orang yang menipu diri sendiri. Jadi kalau orang percaya tidak dapat mengontrol lidahnya, dia seperti orang menipu dirinya. Apa yang dia lakukan sebenarnya sia-sia. Kemudian dikatakan yang kedua, konsekuensi yang berikutnya, ibadahnya sia-sia. Ayat 26 yang ke-C, kata sia-sia ini dalam beberapa penafsir Alkitab itu merujuk kepada penyembahan berhala. Artinya dengan kata lain Yakobus ingin menegaskan kepada kita bahwa ibadah tanpa penguasaan lidah, sekali lagi, ibadah tanpa penguasaan lidah tidak lebih baik ketika kita beribadah kepada berhala yang bisu. Sama saja dengan beribadah kepada berhala yang bisu. Karena sia-sia semua itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan sehari-hari mungkin sering kita bertemu dengan orang yang luar biasa ya. Kalau memimpin pujian, orangnya bisa melayani dengan baik, beribadah dengan bagus, melayani dengan sangat luar biasa. Tapi Bapak Ibu ketika di rumah kita tahu bahwa dia bicaranya kotor, mengutuk, jahat mulutnya ya, merusak mulutnya. Dan kemudian kita tahu pada waktu dia melayani. Saya mau tanya Bapak Ibu, apakah Anda kagum dengan orang seperti itu? Saya percaya Anda tidak terpesona dan tidak kagum dengan keadaan dirinya. Pasti kita akan berkomentar demikian. Wah, percuma ya orang itu beribadah ya. Wong orang mulutnya aja nggak bisa dijaga, mulutnya nggak bisa dikontrol, mulutnya nggak membawa berkat. Percuma dia beribadah. Nah itu loh gambaran tadi. Yakobus mau kasih tahu, kalau orang percaya tidak mengontrol lidahnya, tidak mampu menjaga mulutnya, menjaga perkataannya, maka ibadahnya sia-sia. Apa yang dia lakukan itu sia-sia. Memang benar Bapak Ibu, menyandang status Kristen itu tidak serta-merta membuat kita orang Kristen ini langsung bicara itu bagus gitu ya. Langsung bicara itu punya berkat gitu, berhikmat dan kemudian menghasilkan hikmat yang baik dan semuanya. Tidak. Kadang-kadang kehidupan lama kita itu masih ikut. Tetapi Bapak Ibu kita diingatkan bahwa kita ini bukan orang dunia. Sekarang kita ini milik Tuhan. Kita sudah dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Kita menjadi milik Allah. Seharusnya perlahan-lahan kita meninggalkan semua kotoran yang dalam hidup kita. Kejahatan yang ada dalam hidup kita. Salah satu mulut itu Bapak Ibu. Kita harus menjaga mulut kita untuk bisa dikeluarkan kata-kata yang bijaksana. Kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun, memberikan berkat. Itu yang harus kita lakukan. Bapak Ibu, saya percaya kalau kita mau menerima firman ini dengan lemah lembut dalam hati kita, maka Tuhan akan menolong kita untuk membantu kita. Roh Kudus akan menguatkan kita, menolong kita untuk perlahan demi perlahan kita dapat menguasai lidah kita. Sehingga apa yang keluar adalah yang berkat daripada Allah. Yang pertama tadi dikatakan mengontrol lidah, itu yang diinginkan oleh Yakobus. Yang kedua adalah memperhatikan orang-orang yang membutuhkan. Di ayat yang ke-27, demikian saya bacakan. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Nah dikatakan yang berikutnya, ibadah yang sejati atau ibadah yang benar adalah memperhatikan orang-orang yang membutuhkan. Kenapa? Karena ibadah yang murni dan tak bercacat salah satunya diajarkan bahwa apa yang kita lakukan di luar konteks ibadah
yaitu mengunjungi yatim piatu, mengunjungi para janda-janda, mengunjungi orang-orang yang membutuhkan, sama pentingnya dengan ritual ibadah yang kita lakukan di gereja. Jadi sekali lagi saya ulangi, ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah. Apa yang kita lakukan di luar ibadah, mengunjungi orang membutuhkan, mengunjungi yatim piatu, mengunjungi janda-janda, itu sama pentingnya dengan ibadah yang kita lakukan setiap minggu di gereja. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang Kristen kadang-kadang hidup dengan dualisme. Saya sebut dualisme kenapa? Karena Senin sampai hari Sabtu dia hidup dengan caranya sendiri. Dia hidup dengan maunya sendiri. Dia hidup dengan cara dunia. Beda sekali pada waktu hari Minggu. Pada waktu hari Minggu ketika datang ke gereja, dia jadi orang kudus, jadi orang yang beda, cara ngomongnya beda, cara hidupnya beda. Nah, dualisme ini diikuti oleh banyak orang Kristen atau dilakukan oleh banyak orang Kristen, bahkan orang percaya pun masih mengalami atau menjalankan kehidupan seperti ini. Hari ini dikatakan bahwa apapun yang kita lakukan, baik itu di hari Senin sampai hari Minggu, ketika kita bekerja, ketika kita berusaha, ketika kita bersekolah, ketika kita melakukan tugasan tanggung jawab kita, apapun yang kita lakukan haruslah kita persembahkan semuanya untuk Tuhan. Jadi sudah tidak ada dualisme lagi. Yang Tuhan inginkan adalah hidup kita persembahkan kepada Dia secara utuh. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yakobus memberitahukan kepada kita bahwa Allah secara konsisten memperhatikan para janda. Dia membela hak yatim, dia membela orang-orang janda. Dia adalah bapa bagi orang yatim dan pelindung bagi orang-orang janda. Dia mengutuk orang-orang yang bahkan menindas para janda. Yakobus ingin sebagai orang Kristen kita ini diharapkan meneladani Allah untuk memperhatikan orang-orang yang membutuhkan. Nah, kalau dalam konteks masa sekarang, bukan hanya para janda, bukan hanya yatim piatu, bahkan dikatakan orang miskin, disebutkan dengan orang-orang tunawisma, disebutkan juga dengan orang-orang yang cacat mental dan sebagainya. Orang-orang yang membutuhkan itu adalah orang-orang yang harus kita perhatikan, adalah orang-orang yang harus kita pedulikan. Tuhan bukan hanya memimpin kita untuk memperhatikan keluarga kita, memperhatikan saudara kita, memperhatikan orang Kristen saja, tidak, tapi Dia ingin lebih, yaitu kita memperhatikan orang-orang yang di luar sana yang memang benar membutuhkan. Nah, di masa Covid ini banyak orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan, Bapak Ibu. Mereka yang mungkin dalam pekerjaan kesulitan, atau mereka mungkin yang di PHK dan sebagainya. Apakah gereja dan termasuk orang Kristen sudah memberikan hati untuk peduli kepada mereka yang membutuhkan? Ibadah yang murni dan tak bercacat salah satunya adalah peduli kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini yang Tuhan inginkan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, dikatakan menghindari kecemaran dunia di ayat yang 27 bagian yang B. Saya bacakan demikian, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Orang yang beribadah atau orang percaya kepada Tuhan harus juga menjaga dirinya dari kecemaran dunia. Kenapa? Penting. Yakobus tampaknya memandang bahwa dunia ini sebagai cara pikir yang melawan Allah. Dia mengatakan bahwa orang miskin dianggap miskin oleh dunia. Jangan kamu bergabung dengan dunia kejahatan. Kemudian Yakobus juga menegur, jangan menjadi sahabat dunia. Jangan meletakkan harapan kita kepada hal-hal duniawi, kepada materi, kepada pemuasan nafsu sebagai prioritas hidup orang percaya. Jangan. Sehingga kata dunia ini dipadatkan atau dirangkum oleh Yakobus, cara berpikir dunia yang melawan kepada Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang Yakobus inginkan adalah kita sebagai anak-anak Tuhan mengalami pembaharuan dalam hidup kita. Cara pikir ini dirubah dulu supaya kita memperoleh hidup yang benar. Yang diinginkan adalah segala sesuatu yang serupa dengan dunia ini harus kita tinggalkan, kita jauhkan. Nah, peringatan ini sangat penting bagi kita Bapak Ibu, karena cara pandang dunia seringkali masuk ke dalam kehidupan orang percaya. Salah satu saya ambil contoh Bapak Ibu tentang uang. Nah, tentang uang salah satunya. Bagi orang dunia, uang itu adalah tuan. Uang itu segala-galanya. Uang itu alat untuk memuaskan dirinya. Uang itu adalah alat untuk melakukan banyak hal. Uang itu adalah alat untuk bisa membuka jalan. Uang itu adalah identitas dirinya. Tanpa uang manusia tidak berarti. Manusia itu begitu miskin sekali tanpa uang. Jadi uang itu bagi orang dunia adalah segala-galanya, tuan.
Nah, kalau bagi orang Kristen, cara pikirnya bagaimana? Alkitab banyak sekali berbicara tentang uang. Nah, saya cuma mengambil salah satu wawasan Kristen, CFRC, Creation, Fall, Redemption, dan Consummation. Dikatakan bahwa penciptaan itu dilakukan oleh Allah, segala sesuatu diciptakan oleh Dia baik dan sangat baik. Kemudian segala sesuatu yang baik itu menjadi rusak karena manusia jatuh di dalam dosa. Dan kemudian dalam dosa itulah Allah merencanakan penebusan oleh Kristus Yesus. Sehingga dalam penebusan itu kita dipulihkan. Nah, Bapak Ibu, kalau orang percaya tidak lagi memandang uang sebagai tuan, tetapi beda. Kita melihat Bapak Ibu bahwa uang itu adalah sebagai alat. Bagaimana kita menggunakan uang itu sebagai bagian kita untuk bertanggung jawab bagi keluarga kita. Kita memelihara istri, memelihara anak-anak kita. Kita bertanggung jawab kepada mereka. Kita bertanggung jawab kepada keluarga kita yang lain. Kita bertanggung jawab memakai uang itu sebaik mungkin untuk memuliakan Allah, untuk dipakai bagi pelayanan Tuhan, dipakai bagi pelebaran kerajaan Allah, dipakai untuk penginjilan, dipakai untuk perbaikan gereja, dipakai untuk hal-hal yang memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, cara orang dunia berbeda dengan cara orang Kristen atau orang percaya memandang uang. Dan Tuhan inginkan segala sesuatu dalam pikiran kita diperbaharui sehingga kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah firman hari ini bisa menjadi berkat bagi kita. Saya percaya ketika Yakobus memfokuskan seluruh pasalnya untuk hidup benar, untuk mengajak kita sebagai orang Kristen bukan hanya mendengar firman Tuhan, tetapi menjadi pelaku firman. Di mana? Dalam perkataan kita, mengunjungi, memperhatikan orang-orang yang membutuhkan, dan menjaga hidup kita untuk belajar menjauhkan diri dari kecemaran dunia. Saya percaya kita menerima firman ini dengan lemah lembut, maka Dia akan merubah hidup kita untuk semakin hari seperti Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kebaikan dan pertolongan Tuhan kepada kami. Kami rindu Tuhan bahwa seluruh kehidupan kami ini dapat kami jalankan di dalam hadirat Tuhan. Ketika kami bekerja, ketika kami berusaha, ketika kami bahkan studi, melakukan apapun, kami menyerahkan hidup kami seperti kami melayani Tuhan. Kami rindu Tuhan bahwa segala sesuatu dalam hidup kami ini membawa berkat bagi orang lain, termasuk mulut kami, perkataan kami, kehidupan kami, tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan kami sungguh rindu Tuhan, Kau memakai kami untuk menjadi saluran berkat daripada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apa yang kami lakukan hari ini adalah sesuatu yang baik. Dan ibadah yang kami lakukan itu menjadi berguna dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, Engkau menolong kami hari demi hari. Inilah kami anak-anak-Mu yang lemah, yang membutuhkan pertolongan daripada Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bersyukur hari ini kita telah mendengar firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita memiliki kerinduan untuk terus hidup di dalam firman-Nya. Dan hari ini kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Mari kita siapkan yang terbaik buat Tuhan. Persembahan bisa ditransfer melalui rekening gereja atau bisa dikumpulkan di rumah masing-masing dan nanti akan diberikan ketika sudah dapat beribadah secara komunal. Kerinduan kita sebagai orang Kristen seharusnya kita boleh terus memberitakan kabar kesukaan dan sukacita, juga berkat yang boleh Tuhan berikan kepada kehidupan kita. Mari kita sama-sama dengan penuh sukacita, kita kabarkan berita itu kepada semua orang. Bagikan kepada semua orang. KPPK 368. Hanya percikan kecil dapat kobarkan api yang di sekitarnya mendapat kehangatan. Kasih Allah limpahlah
pasti rela membagikan pada semua orang. Baiknya yang kedua, indahnya musim semi. Indahnya musim semi yang penuh hidup baru. Burung kan bernyanyi, tunas bunga kan mekar. Kasih Allah besarlah, bila kau dapatkan, pasti kau mau memuji Dia, sebarkan kasih-Nya. Interlude. Kita pujikan baiknya yang ketiga dengan bangkit berdiri. Terimalah hai kawanku, senang yang kau dapatkan. Terimalah hai kawanku, senang yang ku dapatkan. Sandarlah padanya di mana kau berada. Ku mau memasyurkannya pada seluruh bangsa, bahwa ku dapat kasih-Nya, ku mau masyurkannya. Mari kita naikkan doa persembahan dan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas waktu kami boleh beribadah pada hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk pujian-pujian yang boleh kami naikkan, kiranya itu boleh jadi suatu persembahan yang hidup di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami bersyukur firman yang boleh dinyatakan buat kami ya Tuhan, yang kami boleh terus memiliki kerinduan untuk hidup di dalam firman-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami juga bersama-sama mengumpulkan persembahan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang sudah kami kumpulkan ini, boleh menjadi berkat dan alat-Mu dalam perkembangan pelayanan-Mu, khususnya di Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya ya Tuhan. Kami saat ini juga akan menaikkan doa-doa syafaat kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk perkembangan iman dari jemaat-Mu di gereja kami, Gereja Kalam Kudus Kupang Jaya ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus berkati pertumbuhan iman mereka di tengah mungkin banyak pergumulan yang mereka hadapi. Tuhan boleh hadir, Tuhan yang boleh terus nyatakan kasih-Mu dalam kehidupan mereka. Sehingga ketika mereka hidup ya Tuhan, mereka boleh hidup dalam pengharapan akan Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk aktivis gereja dan juga majelis juga serta hamba Tuhan di gereja-Mu, Gereja Kalam Kudus Kupang Jaya Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus berikan hati, yang boleh terus rindu melayani Tuhan. Biarlah mereka juga boleh terus mengembangkan diri mereka dengan terus rajin untuk membaca firman Tuhan, melakukan firman-Mu dalam kehidupan mereka. Sehingga ketika mereka boleh dipercayakan Tuhan untuk melayani-Mu ya Tuhan, mereka pun boleh terus mengabarkan firman yang boleh mereka terus renungkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami saat ini juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami bersyukur pemulihan demi pemulihan boleh terus terjadi dalam bangsa kami di tengah pandemi ya Tuhan. Mulai dari ekonomi dan juga dalam kesehatan. Ada kabar baik akan obat-obat, akan virus corona ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus memberkati, Tuhan yang terus berikan kelancaran dalam riset-riset dan juga obat-obat yang nantinya akan menjadi jawaban atas selesainya pandemi virus corona ini ya Tuhan. Seutuhnya ya Tuhan, kehidupan kami juga seluruh bangsa kami ini kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami telah menaikkan doa kami dan juga kami telah memohon. Amin. Mari kita tutup ibadah kami, kita tutup ibadah kita pada hari ini. Kita kembalikan segala puji, hormat dan kemuliaan hanya kepada Tuhan. Kita pujikan doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Julius. Doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya,
Puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan menerima berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Marilah kita pulang dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan bagi keluarga kita, bagi pekerjaan kita, pelayanan kita, hari ini sampai Maranatha. Amin, amin, amin. 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 Ibadah selesai, dipersilakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.